سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kofizen semuanya, mungkin Anda akan sedikit kaget dengan judul yang saya buat, tetapi ini adalah sebuah hal yang perlu kita bahas. Kofizen semuanya, sebetulnya di dunia kita ini, di seluruh bumi, ada setidaknya 4 tempat yang diyakini itu adalah temboknya Zulkarnain, yang salah satunya ternyata ada di negeri kita, Indonesia. Nanti kita akan bahas seperti apa temboknya dan seperti apa penjelasan ilmiahnya. Tapi kita perlu disclaimer di awal bahwa salah satunya ada di Indonesia dan diyakini itu ada di Indonesia. Kofizen semuanya, 4 tempat ini memang betul-betul sangat misterius. Nah, Kofizen semuanya, tempat pertama yang diyakini itu adalah tempat peninggalan dari Zulkarnain, yaitu tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj, adalah di Georgia, sebuah pegunungan Kaukasus yang dulu ditemukan oleh seorang penjelajah muslim bernama Salim Tarjuman. Nah, Salim Tarjuman itu telah mendapatkan sebuah perintah dari Al-Wasik, yaitu khalifah ke-9 dari dinasti Abbasiyah yang berkuasa pada saat itu. Dia diperintahkan untuk mencari keberadaan tembok Zulkarnain. Maka kemudian Salim Tarjuman melakukan sebuah perjalanan yang cukup panjang dan berat, sehingga dia sampai di sebuah tempat, yaitu di Georgia, dan dia di sana mendapati sebuah tembok yang sangat besar, tembok yang sangat tinggi. Setiap kali ada orang dari dalam tembok itu yang memanjat sampai di atasnya, maka kemudian orang itu disambar dengan petir dan dia jatuh lagi. Kemudian dia memanjat lagi sampai di atas, dia tak tersambar lagi petir dan jatuh lagi. Terus seperti itu. Setiap ada orang yang sampai di puncak temboknya, maka ada petir yang menyambar di atasnya dan orang itu jatuh. Maka tidak akan pernah mungkin ada orang yang bisa keluar dari sana. Tembok itu betul-betul berada di antara 2 gunung yang sangat tinggi, dan tembok itu terbuat dari besi yang tengahnya dicor dengan tembaga. Untuk meyakinkan apa yang telah dia temukan, maka Salim Tarjuman dia mengambil sampel dari tembok itu dan dibawa di hadapan Khalifah Al-Wasik, dan kemudian meyakinkan beliau bahwa tembok itu betul-betul ada di sana, yaitu di Georgia, di daerah pegunungan Kaukasus. Nah, Kofizen semuanya, kemudian tempat yang kedua yang dianggap sebagai tembok Zulkarnain adalah di Armenia. Sebuah celah gunung yang sangat-sangat indah ada di Armenia. Di sana ada sebuah tempat yang disebut sebagai Symphony of Stone, atau batu dengan susunan yang sangat rapi. Polanya sangat indah sekali. Batu-batu misterius itu seolah-olah seperti dinding yang mengisolasi sesuatu di baliknya atau di dalamnya. Seolah-olah tembok itu dibuat begitu canggih dengan peralatan yang sangat canggih. Maka banyak orang-orang yang meneliti batuan-batuan itu, mereka mengatakan bahwa batuan ini bukanlah terbuat dari sesuatu yang ilmiah, alamiah, tetapi dibuat dengan cetakan tangan manusia dengan peralatan yang canggih. Bisa saja itu tembok yang dulu adalah dibuat oleh Zulkarnain untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi ada juga orang-orang yang ahli dalam geografi dan geologi mengatakan sebetulnya celah Darial itu adalah hasil alamiah dari gunung-gunung yang meletus. Laharnya membentuk celah Darial seperti itu dengan susunan batu-batu yang sangat indah. Jadi itu tercipta bukan oleh tangan manusia, tapi terbentuk dari alamiah yang terjadi selama jutaan tahun yang lalu, sehingga membentuk pola-pola indah yang sangat luar biasa, dan itu adalah hasil ciptaan alam melalui kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bukanlah tembok Ya'juj dan Ma'juj seperti yang diklaim kebanyakan orang. Jadi terbantah bahwa itu adalah peninggalan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian tempat yang ketiga adalah tembok Cina. Nah, Kofizen semuanya, banyak sekali buku-buku menuliskan dan mendeskripsikan bahwa tembok Cina adalah tembok yang dulu dibuat oleh Zulkarnain untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Disebabkan tembok itu terbuat sangat indah sekali dan hampir mustahil dibuat oleh orang-orang Cina pada masa itu, dan sangat sulit sekali untuk dibuat bahkan sampai saat ini dengan teknologi yang sangat canggih. Apakah benar demikian, Kofizen semuanya? Kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran bahwa tembok Zulkarnain itu bukan memanjang tetapi meninggi. Ayat Al-Quran menjelaskan
Zulkarnain membuat temboknya bukan memanjang tetapi meninggi, karena tembok itu digunakan untuk mengurung sesuatu yang berada di balik sesuatu, tapi bukan sesuatu yang sangat panjang, bukan. Makanya di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Zulkarnain membangun tembok besi itu sampai setinggi gunung. Ketika sudah selesai pengerjaan itu, kemudian Zulkarnain berkata kepada penduduk yang dilindungi oleh Zulkarnain, mengatakan bahwa tembok ini adalah nikmat dari Tuhanmu. Suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan bisa saja menghancurkannya kalau waktunya sudah tiba. Jadi Zulkarnain itu betul-betul meninggikan, jadi bukan melebarkannya atau memanjangkannya. Karena kalau Zulkarnain meninggikan, berarti intinya tembok itu sangat tinggi. Dan di dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa nanti pada menjelang hari kiamat, orang-orang yang mengikuti Imam Mahdi dan Nabi Isa, mereka akan selamat ketika mereka mendaki-daki gunung, bersembunyi di bukit-bukit, di atas-atas gunung, tempat-tempat yang tinggi. Kenapa mereka bisa aman? Karena Ya'juj dan Ma'juj itu sangat trauma terhadap tempat-tempat yang tinggi, karena mereka sudah beribuan tahun dikurung di tempat yang temboknya sangat tinggi, yaitu temboknya Zulkarnain. Jadi terbantah juga bahwa tembok Cina adalah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain, karena tembok Zulkarnain itu dibangun tinggi dan menutupi dua gunung, jadi menyambungkan di antara dua gunung, bukan panjangnya sampai ratusan kilometer, tidak seperti itu. Jadi Kofizen semuanya, klaim bahwa tembok Zulkarnain itu adalah tembok Cina sudah terbantahkan menurut ayat Al-Quran itu sendiri, sesuai dengan deskripsi yang dijabarkan oleh Quran, juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian tempat yang keempat ternyata ada di negeri kita, Indonesia. Pada tahun 2011-2012 kalau tidak salah, saya pernah dulu membaca di Lautan Jayapura, yaitu dekat dengan Papua, ditemukan di dasar lautnya sebuah tembok yang sangat besar sekali, dengan tinggi nyaris 1 km tingginya, dengan lebar nyaris 2 km atau bahkan lebih lebarnya. Lebarnya sangat lebar dan tingginya sangat tinggi. Tembok ini panjangnya sekitar 110 km, dan ini diyakini bahwa sisa-sisa peninggalan di masa lalu, dan ada juga yang mengatakan inilah tembok Zulkarnain. Kenapa tembok Zulkarnain tidak bisa ditemukan di darat? Karena memang berada di dalam lautan. Artinya ada kehidupan lain yang dikurung oleh Zulkarnain, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, dan berada di dasar lautan sehingga tidak tampak oleh manusia. Tetapi citra yang diambil dari satelit menunjukkan bahwa gambar itu terlihat melalui kamera satelit. Nah, Kofizen semuanya, setelah saya cek kembali video itu dan saya cek kembali faktanya, ternyata banyak sekali bantahan-bantahan bahwa foto yang terlihat seperti tembok, yang kemudian foto itu dibesar-besarkan dan disebarkan kemana-mana, ternyata tidak valid. Itu adalah kesalahan gambar, kesalahan foto. Sehingga pada saat itu terjadi sebuah kesalahan gambar, dieditlah oleh orang-orang yang percaya dengan teori konspirasi, menganggap bahwa yang seperti garis itu adalah tembok, dan kemudian ditambah narasi tingginya sekian kilometer, lebarnya sekian kilometer, dan panjangnya sekian kilometer. Kemudian disebarkan banyak sekali teori-teori bermunculan, termasuk salah satu yang mengatakan itu adalah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi ilmuwan-ilmuwan saat ini mengatakan tidak ada tembok di sana. Itu adalah kesalahan gambar yang diambil dari satelit, sehingga tidak bisa menjadikan bukti bahwa di dasar laut Jayapura ada sebuah tembok yang dulu dibangun oleh Zulkarnain, sehingga terkurunglah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Kofizen semuanya, video ini saya buat untuk memberikan edukasi kepada kita bahwa banyak sekali tempat-tempat yang diklaim itu adalah peninggalan dari Zulkarnain. Ada yang di Celah Daryal, ada yang di Georgia, ada yang mengatakan itu adalah tembok Cina, ada yang mengatakan itu di Indonesia berdasarkan bukti yang belum valid tadi itu saya katakan. Tetapi pada intinya tidak ada satupun di antara kita sekarang, bahkan ilmuwan dengan peralatan canggih sekalipun, mereka belum bisa menemukan letak pastinya tempat di mana Zulkarnain mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Seperti apa bentuk tembok itu, dan seperti apa tempat tinggalnya Ya'juj dan Ma'juj di balik tembok itu. Kenapa mereka tidak bisa keluar? Padahal kalau kita berpikir hanya sebuah tembok yang menghalangi di antara dua gunung.
Kalau mereka hidup di sebuah daratan, maka bukankah mudah bagi mereka untuk cari jalan memutar dari tempat lain untuk melewati tembok itu? Tapi kenapa mereka harus melubangi tembok itu untuk keluar? Sampai beribu-ribu tahun mereka tidak bisa keluar. Artinya, tidak ada jalan lain yang bisa dilewati oleh Ya'juj dan Ma'juj kecuali adalah tembok itu. Sehingga kehidupan mereka itu hanya ada dua kemungkinan. Pertama, mereka itu hidup di dasar tanah, pintu keluarnya adalah dua celah gunung itu, tapi kemudian ditutup oleh Zulkarnain. Atau yang kedua, memang mereka hidup di dimensi yang berbeda dengan kehidupan kita, tapi pintu keluarnya adalah gunung, celah dua gunung tadi itu yang kemudian ditembok oleh Zulkarnain. Kita tidak tahu seperti apa hakikat dari Zulkarnain dan temboknya, serta bagaimana kehidupan dari Ya'juj dan Ma'juj di tempat mereka dikurung. Kita tidak ada yang tahu. Tapi bagi umat Islam wajib meyakini keberadaan mereka, dan wajib meyakini bahwa mereka menjelang kiamat akan Allah lepaskan mereka untuk membuat kehancuran di atas muka bumi ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan ketika Ya'juj dan Ma'juj itu turun dari tempat mereka dikurung, mereka akan berbondong-bondong menghancurkan di atas muka bumi, dan manusia-manusia kafir mereka kemudian terbelalak matanya, dan mereka sangat terkejut sekali sampai berkata, ini ada apa? Ini apa? Ini apa? Ini yang menghancurkan dunia ini apa? Celakalah kami. Sampai seperti itu yang mereka katakan. Saking tidak bisa membendung rasa takut mereka dari kehancuran dunia disebabkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Karena di dalam banyak sekali hadis mengatakan, Ya'juj dan Ma'juj itu ketika mereka melewati satu genangan sungai, maka sungai itu sebelumnya ada air. Kemudian ketika orang terakhir lewat, maka orang terakhir mengatakan, kayaknya ini bekas sungai loh, kok nggak ada airnya ya? Saking banyaknya manusia, saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj yang lewat, sehingga sungai pun ketika dilewati oleh mereka langsung kering. Hutan yang dilewati oleh mereka langsung gundul. Bukan hanya gundul hutannya, tapi juga binatang-binatangnya seluruhnya digasak. Mereka memangsa apapun yang mereka temukan, termasuk manusia. Tidak ada yang selamat, dimakan semua oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maka itulah fitnah terbesar kedua setelah datangnya Dajjal. Kaum muslimin harus ingat bahwa kita wajib meyakininya. Kita tidak perlu cari tahu di mana tempatnya. Biarlah nanti waktu yang membuktikan kebenaran Ya'juj dan Ma'juj di mana mereka sebetulnya disembunyikan. Tapi ketika itu terungkap, maka kehancuran dunia itu sudah pasti terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.